Assalamualaikum pemirsa Bangsa TV. Kali ini saya kembali bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA, pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur Wonocolo, Kota Surabaya. Kita tahu beliau ini banyak belajar di Timur Tengah, yaitu di Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian melanjutkan di Universitas Khartoum Sudan. Nah, tempo hari atau beberapa bulan yang lalu, Kiai ini dikukuhkan sebagai guru besar oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atau UINSA. Kali ini saya akan membahas tentang HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang oleh pemerintah sudah dibekukan, sudah dilarang. Tapi kita perlu mempelajari bagaimana sih sejarah dan perkembangan Hizbut Tahrir terutama di Indonesia, karena Kiai Imam ini punya banyak referensi, bahkan punya kitab atau buku yang ditulis oleh pendiri Hizbut Tahrir, yaitu Syekh Taqiyuddin Nabhani. Syekh Taqiyuddin Nabhani. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, beliau ini menarik karena di buku itu menurut beliau sangat banyak yang nyeleneh juga. Misalnya ya mencium cewek katanya diperbolehkan begitu ya. Nah, ini yang selama ini kita lihat Hizbut Tahrir selama ini sangat kayak keras menerapkan syariat Islam, ternyata dalam buku itu justru ada ajaran-ajaran yang ya kalau menurut umum dianggap tidak Islami. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa dijelaskan Kiai tentang Hizbut Tahrir yang sudah diumumkan oleh pemerintah dilarang di Indonesia. Bagaimana sebetulnya gerakan itu secara nasional? Katanya di negara asalnya malah juga tidak mendapat tempat. Gimana sebenarnya? Ya, harus difahami juga bahwa Hizbut Tahrir itu kan adalah ekspresi kekecewaan. Jadi dulu seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa dunia Arab itu dikuasai oleh sistem pemerintahan yang namanya khilafah. Kemudian setelah negara-negara Arab itu menjadi negara nasional, akhirnya punya pemimpin sendiri, pemimpin lokalnya sendiri. Misalnya yang sudah jelas Syria menjadi republik, Lebanon juga jadi republik, Saudi Arabia menjadi kerajaan, Yordania kerajaan, Mesir akhirnya asalnya kerajaan kemudian tahun 50-an berubah menjadi republik dan seterusnya. Ini tidak ada kesatuan. Menurut evaluasinya Syekh Taqiyuddin Nabhani ini, goro-goronya orang-orang Arab itu mengikuti faham nasionalisme. Dengan paham nasionalisme itu akhirnya orang Arab ini menjadi negara kecil dan antara satu dengan yang lain saling menyalahkan. Akhirnya Barat mendirikan negara Israel. Mereka kecewa. Dia kecewa, akhirnya dia membuat suatu partai namanya Hizbut Tahrir. Partai ya kalau yang partainya Hizbut Tahrir. Seharusnya di sini partai juga. Iya, seharusnya begitu. Tapi partai ini adalah partai yang tidak menerima sistem kepartaian. Sistem kepartaian itu ada di sistem negara demokrasi. Dan dalam negara yang tidak demokratis tidak ada partai. Ini kan aneh juga. Maunya Hizbut Tahrir itu artinya apa? Partai untuk membebaskan Palestina.
awalnya. Awalnya. Itu kan tahun 53 ya, tahun 52 atau 53. Nah, Israel berdiri tahun 48. Terus negara-negara ini kan dimerdekakan oleh Inggris sama Prancis gitu. Lah, inilah sebetulnya embrionya atau gagasan utamanya, kekecewaan itulah yang mendorong mereka ingin mengembalikan lagi khilafah. Khilafah yang sudah ambruk ingin dikembalikan. Lah ini mestinya kan ada kajian akademik. Mengembalikannya itu setelah negara menjadi negara nasional, caranya ya apa? Nah, sistem pemilihan apa namanya? Khalifahnya bagaimana? Terus siapa? Syarat-syaratnya bagaimana? Ini kan syarwatan sendiri. Ini kalau dipikir secara akademik dan realistis, itu fata morgana. Nah, karena kita sudah memilih menjadi negara nasional. Dan itu pun sudah ada PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang mengatur keseluruhan ini. Negara berdiri tanpa pengakuan PBB itu ilegal. Dan mesti gagal. Jadi kan harus perjuangan diplomasi. Nah, ini menurut saya itulah yang tidak realistis dan itu terlalu utopia. Itu satu catatan saya. Kemudian yang kedua, ada memang teori apa yang disebut dengan teori sebetulnya yang buat itu Inggris juga. Jadi di dunia ini sebelum perannya Amerika yang ngatur Inggris semua di dunia ini. Termasuk pembentukan PBB itu. Nah, supaya orang Islam itu nggak pernah selesai dengan internalnya. Jadi memang sengaja direkayasa. Jadi direkayasa supaya nggak selesai di internalnya. Tapi kan diberi, mereka sudah punya doktrinnya internal orang Islam itu sendiri. Tapi Inggris punya tujuan sendiri. Diberilah fasilitas. Buktinya. Kantornya Hizbut Tahrir itu sampai sekarang itu ada di London. Oh, itu ya? Iya loh. Pasti diakomodasi dan fasilitas itu. Iya, iya. Dan sampai hari ini kan kita ini tukaran karpe dewe kan. Jadi yang di Indonesia tukaran sama Hizbut Tahrir, kemudian dan mereka merasa itu ila kalimatillah kan gitu. Di beberapa negara seperti itu. Lah, hal yang seperti ini mestinya kan ada kesadaran sendiri dari internal umat Islam itu sendiri. Nah, sehingga mereka bagi orang yang mungkin mengkaji keislamannya itu sangat rendah, mudah terprovokasi. Kalau saya nggak mudah, bahkan mungkin saya itu orang pertama yang menentang Hizbut Tahrir sebelum yang lain menentang. Itu saya masih punya dokumennya. Jadi tahun 2006 itu kan kita debat kan? Oh iya di UIN ya. Iya, yang dulu. Yang diadakan Harian Bangsa itu. Iya. Nah itu kan kita kan harus sadar semua. Dan pada teman-teman yang memang masuk ke Hizbut Tahrir, ini yang harus diketahui. Bahwa ini sebetulnya ada rekayasa global. Pemainnya itu bisa Inggris kalau sekarang bisa Amerika. Nah, dipermainkan orang Islam itu nggak pernah selesai dengan urusan internalnya. Nah, dan ini untuk beberapa negara di Timur Tengah sukses. Tapi di Indonesia selalu gagal. Gagal di Indonesia. Tadi soal karya atau tulisan Taqiyuddin An-Nabhani itu apa saja ya yang poin-poin yang paling ini. Katanya yang tadi soal mencium cewek itu gimana kok bisa? Enggak. Jadi
Taqiyuddin Nabhani itu buku yang paling penting adalah judulnya Ad-Daulah Al-Islamiyah. Negara Islam. Yang di dalamnya itu adalah kewajiban orang Islam itu untuk mengikuti sistem khilafah. Nah, itu sebetulnya paling penting dan itu wajib bagi mereka. Iya, istilah mereka wajib bagi semua umat Islam. Oh. Dan itu terus mengkaji kayak kitab kuning lagi. Iya, iya. Menurut pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Nah. Diambil yang sesuai dengan mereka. Iya, iya, gitu. Nah. Ya otomatis lah kalau yang dikaji zaman Imam Syafi'i kan sistemnya memang Abbasiyah waktu itu. Khilafah kan. Ya semua imam mazhab itu semuanya waktu itu Era khilafah. era khilafah memang. Ya otomatis. Sebetulnya yang dimaksud di situ kalau pembacanya orang NU itu yang dimaksud khilafah yang dimaksud di situ bukan dalam pengertian sistem pemerintahan. Tapi orang Islam itu harus punya pemimpin. Apapun model kepemimpinannya. Lah itu kalau yang baca NU. Itu disebut tansibul imamah. Nah, jadi mengangkat kepemimpinan. Lah, Taqiyuddin Nabhani itu begitu. Tetapi kan dia sadar bahwa mendirikan suatu pemerintahan khilafah atau pemerintahan Islam tanpa didukung oleh kelompok non-muslim dalam global tidak mungkin. Maka dia harus mengakomodasi pemudaratan hukum. Nah, di antaranya tentang cewek segala macam. Itu kan teknis-teknisnya. Strategi. Strategi. Gitu. Agar ada pendukung. Ya. Dan memang kita kan harus tahu, Mbae itu Inggris. Jadi yang melahirkan Hizbut Tahrir itu ya. sama dengan Inggris ya. Iya, supaya apa namanya orang Islam itu tetap umek di internet sendiri, orang Islam berontak kepada pemerintahnya sendiri karena pemerintahnya dianggap tidak Islami. Nah, akhirnya terus kapan kita itu mau mendirikan budaya, mempermajukan budaya, peradaban. Nah, itu kan susah. Jadi kalau mereka kan mempunyai ya ada pemikiran istilahnya teknis perjuangan. Jadi yang pertama itu disebut, saya kira nanti itu bisa ditiru oleh kelompok lain ya. Yang disebut dengan tahap pertama, takwin as-syakhsiyah al-islamiyah. Pembentukan kepribadian Islam. Maksudnya orang Islam ini sekarang di seluruh dunia itu yang tidak mendukung dia, ya Islam minimalis lah. Itu maksudnya. Islam minimalis. Dan ini juga dilakukan oleh kelompok Salafi. Jadi orang Islam Indonesia itu adalah Islam yang tidak begitu Islam. Maka perlu diislamkan. Nah, itulah itu anunya. Kepribadian Islam itu kan terus diberi apa nih? Yang penampilan. Ada jenggotnya. Baju harus cingkrang. Kemudian ya jangan kotak-kotak, jangan batik, polos, hitam atau putih. Nah, itu berarti ini nggak Islami. Nggak Islami menurut mereka, begitu loh. Kan mereka penunggalan, istilahnya anti keragaman. Nah, gitu. Dan itu bukan hanya Hizbut Tahrir, tapi kelompok-kelompok lain begitu. Yang Salafi segala. Iya, yang Salafi juga begitu. Nah, ya dicarikanlah argumen, carikan apa namanya dalil. Nah, ketemu juga dalilnya. Tapi misalnya cari yang beragam itu cari dalilnya ketemu juga. Nah itulah yang saya katakan tergantung pembacaannya. Itu satu takwin as-syakhsiyah al-islamiyah. Pembentukan kepribadian Islam termasuk dalam penampilan. Kalau perempuan, bagaimana jilbabnya? Tidak hanya jilbab begitu saja, jilbab khusus yang menurut mereka yang agak longgar gitu. Kemudian yang menarik karena ya jangan anti poligami lah. Nah kalau ini banyak yang setuju NU.
Jadi mereka begitu. Yang itu yang dimaksud jangan ada terus ini dari non Muslim ini, dari orang anti Islam, poligami tidak diperbolehkan, gerakan gender apa itu anti mereka. Nah, itu yang dimaksud takwin asasi al-Islamiyah. Itu saya kira semua kelompok yang fundamentalis seperti itu. Ya termasuk Hizbut Tahrir. Kemudian yang kedua disebut dengan tau'iyah. Tau'iyah itu kesadaran. Kesadaran ini adalah kedua kesadaran. Kesadaran intelektual dan kesadaran sosial. Nah, yang kesadaran intelektual ini diekspresikan diskusi, seminar, webinar untuk memperkuat bagaimana bahwa nasionalisme itu tauhid, pemerintahan ini tidak Islami dan harus dilawan. Nah, itu macam-macam itu dengan polanya itu. Ya, ada pendukungnya ini, ada profesor-profesornya ini. Ya, ya betul. Termasuk di ITS. Ya, ada di Bandung juga ada. Gitu. Dan itu sudah masuk di biro BUMN. Karena dulu kuliahnya kan di ITS, di ITB, di IPB kan gitu. Nah, mereka masuk ke situ. Ini malah ini bahaya juga itu. Nah, itu yang disebut taskif. Nah, tau'iyah tapi ada dua bidang, itu taskif intelektualitas. Baru yang kedua yang disebut dengan ta'amul ma'al ummah. Jadi di proses kesadaran ini ada dua, ta'amul gerakan intelektualitas, kemudian gerakan sosial, kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini yaitu kalau ada banjir, peduli. Mereka ngirim, biasanya terus memberi bendera, layar, layar, ya. Bagaimana, ya begitu. Nah itu gerakan ini terus ini dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Mencari simpati ya, publik. Mencari simpati. Ya. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, ini namanya istilah musultah. Istilah musultah itu merebut kekuasaan. Kalau bahasa sebetulnya bahasa tekstualnya istilam itu artinya menerima kekuasaan. Tapi apa ada kekuasaan diterimakan gitu. Nah, hibah. Ya, hibah kekuasaan itu apa ada. Secara ilmu politik saya kira kan fata morgana itu. Maka istilah musultah. Proses untuk menerima kekuasaan itu kan tidak mungkin orang Hizbut Tahrir itu sendiri, tidak mungkin menerima kekuasaan. Maka yang diandalkan oleh mereka itu menggunakan militer. Ini juga hati-hati juga yang jadi panglima begitu itu. Kayak Nurmantio apa itu. Itu bisa diperalat itu. Mungkin dia punya tujuan sendiri, beda agendanya dengan ini. Tapi mereka bisa memperalat mereka. Terus didukung. Semua kejadian-kejadian misalnya di Yordania, di Mesir, di beberapa negara itu menggunakan militer. Dan dulu awalnya di Yordan ya. Ini Yordan. Yordan itu kan negara yang dibentuk oleh Inggris. Nah, sebagai imbalan terhadap dukungan Syarif Hussein terhadap Inggris karena melawan Turki Utsmani. Ini ceritanya panjang itu. Nah, di situ ketahuan. Maka ada yang dihukum mati karena itu kudeta yang gagal kan. Nah, menggunakan militer. Makanya kita anjurkan militer-militer ini harus dekat sama Banser. Karena kalau kelompok pemuda atau kelompok pemuda yang paling nasionalis, menurut saya tidak diragukan nasionalisme itu, Ansor. Dan ya terlepas orangnya tidak pinter misalnya, tetapi yang tidak diragukan kecintaannya ke Republik ini adalah ya sayapnya NU itu, sayap pemudanya NU itu. Tidak diragukan itu. Jadi kita sangat apresiasi karena mereka memang ikut menjaga negara ini. Lah, orang Hizbut Tahrir itu menggunakan ini. Kan dia juga mau masuk ke Ansor, mau masuk, mau kemana-mana. Tapi
terfilter kan. Nah, istilah musulta itu. Nah, ini yang dilakukan. Dan ini oleh intelijen kan diketahui kan. Lah, kalau ini telah dilakukan 3 tahapan ini, 3 tahapan masih ta'amul ma'al ummah, masih gerakan webinar, sudah dibubarkan oleh negara. Itu kan karena terjadi konflik dulu sebelumnya di Surabaya, di mana. Ya mestinya dengan NU. Ya, mesti dengan NU. Tapi yang mengherankan itu, kenapa yang kebanyakan kan di Indonesia ini aktivis atau mahasiswa lah ya, yang tertarik ke Hizbut Tahrir kan, apa mereka nggak baca karyanya Taqiyuddin tadi? Gitu. Ya kan. Kalau baca kan mereka loh, berarti orientasinya politik bukan ini. Buktinya menghalalkan cium cewek macam-macam itu kan. Kalau dalam syariat kan sudah jelas itu nggak boleh. Nah, iya, hanya kan begini cara pembacaan mereka kan nggak seperti kita. Nah, cara pembacaan. Jadi apa istilahnya? Al-ghaya tubarrirul wasilah istilahnya. Tujuan itu bisa menghalalkan cara. Bahasa lainnya menghalalkan segala cara. Itu yang bahaya. Ya. Jadi supaya dia dapat dukungan, dapat ini macam-macam. Karena Islam itu bisa kuat juga bisa dengan orang fajir gitu loh. Ada hadisnya memang seperti itu. Jadi orang-orang yang bromocora segala macam, tapi dia membela Islam, istilahnya, nah ini bisa kuat dengan ini. Nah, gitu. Pokoknya kalau istilahnya kalau orang sudah pinter, golek dalil sing apa aja ketemu. Pinter yang tidak punya integritas. Ya, pinter yang tidak punya moral. Nah, sehingga itu al-ghaya tubarrirul wasilah. Jadi tujuan menghalalkan segala cara. Nah, banyak hal-hal yang kontroversi. Nah, dibuat seperti itu. Hizbut Tahrir memang begitu. Tapi sekarang negara yang masih memperkenan Hizbut Tahrir, kalau negara mayoritas Muslim, kayaknya sudah tidak ada. Tinggal negara ya Inggris. Ya memang karena orang Islam ya. Yo, alasannya kebebasan berpendapat. Berpendapat. Asalkan sepanjang dia tidak mengganggu keamanan, tidak macam-macam kan gitu. Tapi di negara yang Malaysia lebih awal dari Indonesia. Indonesia ini sebetulnya lebih toleran. Karena Indonesia punya Pancasila itu. Tapi akhirnya ya sangat bumerang ya. Iya, bumerang. Iya. Nah, kalau yang mencium cewek itu memang tertera secara tekstual ya di ini. Iya, di bukunya. Tekstual di bukunya. Yang Daulah Islamiyah itu. Bukan di buku lain, di buku itu tidak bicara teknis itu. Di buku lain. Nah, sehingga tapi tujuannya itu mendapat dukungan dari kelompok. Ya, tapi persoalannya yaitu menghalalkan segala caranya itu. Iya. Loh, katanya dulu Pak Kiai pernah didatangi anak-anak aktivis Hizbut Tahrir gara-gara itu bikin pernyataan itu ya di Harian Bangsa di antaranya. Iya, didatangi kan banyak juga yang mahasiswa saya dulu di LPBA. Ada memang pengikut Hizbut Tahrir, terus datang ke saya, saya tunjukkan. Bukunya itu? Bukunya saya tunjukkan. Respon mereka gimana? Oh ya ada begitu ya, kok saya nggak tahu ya, salah hisap kan karo. Kurang referensi. Ya kan kita kan yang begini-begini nggak mungkin mereka keluarkan. Iya. Ya tidak mungkin lah. Yang keluarkan itu saya. Kiai dapat dari mana itu buku itu? Saya kan ngoleksi itu kan dulu ketika saya di Sudan itu ramai juga di Sudan itu kan pernah suatu era ketika saya ada di sana era keterbukaan. Era demokrasi ketika itu sistem pemerintahan parlementer Nomeri jatuh diganti oleh namanya Abdurrahman Siwaruddahab
Abdurrahman Jenderal itu pemerintahan transisi. Ketika pemerintahan transisi itu muncul Hizbut Tahrir. Nah, Hizbut Tahrir itu bebas. Kampanye kayak orang dodolan jamu di pasar-pasar gitu. Nah, saya ikut. Nah, terus ke rumah kayak ngomong-ngomong gitu kan. Saya dikasih buku gitu. Ini bukunya siapa ini? Oh, ini ya, saya terima saja saya. Nah, jadi saya interaksinya dari apa namanya, tidak hanya di sini, saya berinteraksi dengan mereka. Oh, sejak di Sudan ya? Ya, sejak di Sudan, di Mesir itu belum ada waktu itu. Tapi ketika saya ke Mesir kedua kali, di Mesir juga ada keterbukaan. Ketika terjadi revolusi tahun 2011, saya ke Mesir lagi, muncul juga itu khilafah itu di Kairo itu. Nah, sekarang sudah hilang lagi sekarang. Loh, dulu di Indonesia itu sering ada ini ada spanduk Ruqyat Internasional. Iya. Iya kan? Sampai ke tingkat kecamatan. Akhirnya banyak kritik, mereka dianggap nggak paham geografi. Iya. Bagaimana Ruqyat Internasional menyatukan misalnya Idul Fitri seluruh dunia itu kan? Ya itu sebetulnya di satu sisi ada baiknya. Baiknya apa? Memang Ruqyat Internasional itu mungkin konsekuensi fikihnya adalah peribadatan yang bersifat internasional itu tunggal harinya. Penyeragaman. Hanya itu menjadi tidak realistis ketika misalnya antara Saudi dengan Amerika atau dengan Indonesia, karena selisihnya itu 12 jam. Itu. Nah, ketika 12 jam itu di sini sudah ruqyat, sana baru mulai puasa. Nah, kan nggak mungkin gitu. Nah, tapi di sisi lain kan ada keputusan OKI bahwa ruqyat itu harus sekian derajat sekian. Nah, itu memang sulit terlaksana juga. Jadi dalam soal ruqyat ini memang orang Islam itu mesti PR terus ini. Jadi ya memang ada itu. Kalau misalnya Arafah itu kok bisa sepeda sih antara Indonesia sama Saudi? Arafah itu kan tunggal di Saudi, wukuf itu kan di sana. Nah, mestinya untuk negara-negara yang selisih jamnya itu hanya 4 jam, itu bisa 1. Tapi tidak mungkin kalau negara itu selisihnya 12 jam. Nah, itu yang jadi dunia ini mesti kalau dalam hitungan bulan itu memang selisih sehari. Tapi tidak ada 2 hari. Mestinya ini kan sekarang komunikasi gampang. Lain dengan dulu. Jadi misalnya sana ruqyat. Nah, tapi ruqyat di sini misalnya di Saudi Arabia, biasanya kan di Saudi itu di sini lebih dulu mana mataharinya itu. Nah, sudah ruqyat di sini karena selisihnya 4 jam bisa ikut. Nah, tapi kalau yang di Amerika nggak bisa. Karena 12 jam. Nah, itu bagus juga. Jadi walaupun Hizbut Tahrir dalam bidang-bidang fikih yang seperti itu mungkin bisa dipertimbangkan dan itu bisa menjadi OKI. Baik ya, terima kasih banyak. Pemirsa Bangsa TV, demikianlah pembahasan tentang Hizbut Tahrir bersama Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA, pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur, Wonocolo, Kota Surabaya. Dari saya, M. Masud Adnan, terima kasih atas kesetiaan para pemirsa yang selama ini semakin banyak menonton dan men-like dan men-subscribe untuk bangsaonline.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.